Pernahkah kalian melihat seseorang yang dinilai hanya dari bau badannya? Lihatlah pemuda ini, namanya Chen. Baru saja ia menginjakkan kaki di pelataran mansion keluarga istrinya yang megah bak istana raja, namun sambutan yang ia terima bukanlah pelukan hangat, melainkan tatapan jijik yang menusuk tulang. Malam ini adalah pesta ulang tahun ke-80 sang patriark keluarga Li, orang terkaya di kota ini. Semua tamu undangan hadir dengan mobil sport mengkilap dan berlian yang menyilaukan mata. Namun Chen, ia datang dengan sepeda motor butut dan aroma amis darah ayam yang masih melekat kuat di kulitnya setelah seharian bekerja di pasar basah. Kakak iparnya, pria berjas mahal itu, langsung menghadangnya di pintu gerbang, menutup hidung seolah-olah Chen adalah tumpukan sampah berjalan. Kata-kata pedas mulai meluncur, menyebut Chen sebagai aib keluarga yang hanya pantas makan sisa makanan anjing. Namun, perhatikan sorot mata Chen. Tidak ada rasa takut, hanya kesabaran yang setipis benang menunggu waktu untuk putus. Untuk memahami mengapa Chen bisa berada di posisi serendah ini, kita harus mundur sedikit ke belakang. Chen bukanlah pewaris tahta ataupun lulusan luar negeri. Dia hanyalah seorang yatim piatu yang menyambung hidup dengan memotong ratusan ekor ayam setiap harinya di pasar yang becek. Orang-orang memanggilnya si bau amis. Namun, di balik apronnya yang kotor, tersimpan hati seluas samudra. 3 bulan lalu, saat semua orang menendang seorang pengemis tua yang sakit-sakitan di pasar karena dianggap menghalangi jalan, hanya Chen yang berhenti. Ia tidak peduli dagangannya rugi. Ia merawat pengemis itu, memberinya makan, bahkan memijat kakinya yang bengkak. Chen tidak tahu siapa sebenarnya kakek tua itu. Ia hanya melakukan apa yang nuraninya perintahkan. Kebaikan kecil yang dianggap bodoh oleh orang lain seringkali adalah benih dari takdir besar yang akan mengubah langit dan bumi. Dan hari ini, benih itu akan segera tumbuh menjadi pohon raksasa yang menaungi hidupnya. Kembali ke masa kini, Chen akhirnya berhasil menerobos masuk, atau lebih tepatnya, sengaja dibiarkan masuk, hanya untuk dijadikan bahan tertawaan. Musik orkestra yang elegan seolah berhenti mendadak saat aroma pasar menyeruak masuk bersamanya. Lihatlah para sosialita itu. Mereka mengibaskan kipas mahal mereka dengan panik, seolah-olah Chen membawa wabah penyakit mematikan. Bisik-bisik tetangga mulai terdengar seperti dengungan lebah yang beracun. Bagaimana bisa menantu sampah ini berani menampakkan diri? Lihat sepatunya, masih ada lumpur pasar. Hinaan demi hinaan dilontarkan tanpa suara, namun terdengar jelas di telinga Chen. Ia berjalan sendirian di tengah keramaian, seperti seekor domba yang masuk ke kandang serigala yang lapar. Di tangannya ia tidak membawa kotak perhiasan beludru ataupun kunci mobil mewah, melainkan hanya sebuah rantang stainless steel tua yang penyok di beberapa sisi. Sebuah pemandangan yang sangat kontras di tengah kemewahan pesta miliarder. Saat sesi pemberian hadiah tiba, inilah puncak komedi tragis bagi keluarga besar Li. Satu persatu anak dan menantu kesayangan maju membusungkan dada. Ada yang mempersembahkan patung kuda dari emas murni seberat 2 kilogram. Ada yang memberikan kunci villa di tepi pantai. Bahkan ada yang membawa ginseng liar berusia ratusan tahun seharga miliaran rupiah. Tepuk tangan membahana, memuaskan ego sang tuan rumah. Lalu giliran Chen. Dengan langkah berat, ia meletakkan rantang tuanya di meja porselen itu. Hening sejenak, sebelum ledakan tawa meledak memenuhi ruangan. Kakak iparnya dengan kasar membuka tutup rantang itu. Sup ayam? Kau membelikan kakek sup ayam pasar di hari ulang tahunnya? Dasar tidak tahu diuntung, kau ingin meracuni orang tua? Cemoohan itu begitu keras hingga menggema ke langit-langit. Mereka tidak tahu bahwa di dalam sup sederhana itu terkandung ramuan rahasia
yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Tiba-tiba, pintu utama di lantai 2 terbuka. Suara tawa seketika mati. Sang penguasa, Tuan Besar Lee, turun dengan kursi rodanya. Aura kewibawaannya begitu kuat hingga membuat udara di ruangan itu terasa berat. Meskipun tubuhnya tua, matanya masih setajam elang yang sedang mengincar mangsa. Semua anak cucunya langsung berebut mencari muka, memamerkan hadiah-hadiah mahal mereka, berharap mendapat lirikan mata sang patriark. "Ayah, lihat emas ini. Kakek, lihat villa ini." Namun Tuan Besar Lee tidak bergeming. Ia mengabaikan kilauan emas dan permata itu. Kursi rodanya bergerak perlahan membelah kerumunan, melewati para penjilat berdasi, dan berhenti tepat di depan meja hadiah. Hidungnya mengembang, mencium aroma yang sangat ia rindukan. Bukan aroma parfum Prancis, tapi aroma kaldu ayam herbal yang menguar dari rantang penyok itu. Matanya kemudian beralih, menatap lurus ke arah Chen, si pemuda bau amis yang berdiri kaku di sudut ruangan. Apa yang terjadi selanjutnya membuat jantung semua orang berhenti berdetak. Tuan Besar Lee, yang dikabarkan tidak bisa berdiri selama setahun terakhir, tiba-tiba memaksakan dirinya bangkit. Dengan tangan gemetar, ia tidak mengambil emas ataupun sertifikat tanah. Ia justru menghambur memeluk Chen. Ya, memeluk si penjual ayam yang bau dan kotor itu. "Penyelamatku," bisik orang tua itu dengan suara parau yang terdengar ke seluruh penjuru ruangan melalui mikrofon yang tak sengaja tersenggol. Kemeja sutra seharga ratusan juta itu kini ternoda lumpur dan darah ayam dari baju Chen, tapi sang konglomerat tidak peduli. Ia menangis. Ternyata, pengemis tua di pasar 3 bulan lalu adalah Tuan Besar Lee yang sedang menyamar untuk menguji ketulusan hati keturunannya. Dan dari sekian banyak cucu dan menantu, tidak ada satupun yang peduli padanya saat itu, kecuali Chen. Sup ayam di dalam rantang itu adalah sup yang sama yang menyelamatkan nyawanya saat ia sekarat kelaparan di pinggir jalan. Storytelling, drama belum berakhir. Tuan Besar Lee merogoh saku jubahnya dan mengeluarkan sebuah kotak kayu tua. Ketika dibuka, kilaunya mematikan nyali siapa saja yang melihatnya. Itu adalah stempel naga giok, simbol kekuasaan tertinggi atas seluruh aset perusahaan Lee Group yang bernilai triliunan. Tanpa ragu sedetik pun, ia menyerahkan stempel itu ke tangan Chen yang kasar dan penuh kapalan. Mulai hari ini, suara Tuan Besar Lee menggelegar. Seluruh warisanku, seluruh perusahaanku, jatuh ke tangan Chen. Dia adalah satu-satunya manusia di ruangan ini yang memiliki hati, bukan batu. Wajah para saudara ipar yang tadinya merah karena tawa, kini pucat pasi seputih kertas. Kaki mereka gemetar. Dunia mereka runtuh dalam hitungan detik. Si sampah pasar yang mereka hina 5 menit lalu, kini memegang nyawa dan nasib mereka di telapak tangannya. Inilah hukum karma yang berjalan instan. Orang-orang yang tadi menutup hidung dan meludah saat Chen lewat, kini serempak menjatuhkan lutut mereka ke lantai marmer yang dingin. Mereka bersujud, memohon ampun, mengemis belas kasihan kepada pria yang baunya masih sama amisnya seperti tadi pagi. Tapi lihatlah Chen. Ia tidak membalas dendam dengan kata-kata kasar. Ia tidak menendang mereka. Ia hanya menatap mereka dengan tatapan dingin, menyimpan stempel itu dan berbalik pergi. Bagi Chen, kekayaan ini bukanlah alat untuk sombong, melainkan bukti bahwa ketulusan akan selalu menemukan jalannya, tak peduli seberapa tebal lumpur yang menutupinya. Ingatlah kisah ini, teman-teman.
Jangan pernah menilai seseorang dari pakaiannya. Karena bisa jadi, orang yang kalian hina hari ini adalah orang yang harus kalian sembah esok hari. Langit tidak pernah buta, dan kebaikan tidak pernah sia-sia.